Saat kita berbicara mengenai penemu yang hebat, mungkin otak kita akan terpikirkan terhadap nama-nama seperti Nikola Tesla, Albert Einstein, atau Thomas Alva Edison. Tapi, tahukah kalian bahwasannya penemu yang hebat dalam sejarah dunia itu mereka yang hidup ribuan tahun yang lalu? Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Perjalanan ini dimulai di Jerman, tepatnya pada tahun 1907, yaitu di kota Heidelberg, yang dimana ada sekelompok penambang yang menggali ke dalam tanah yang begitu dalam, lalu mereka menemukan sebuah fosil rahang, dan yang pada akhirnya rahang ini dinamakan sebagai rahang Heidelberg. Fosil ini membuka mata dunia tentang zaman prasejarah yang begitu sangat kejam sekali, yang begitu sangat brutal, yang dimana bertahan hidup adalah satu-satunya pilihan yang bisa mereka lakukan. Rahang Heidelberg ini sangat kokoh sekali dan giginya sangat rapat sekali, yang menandakan mereka mampu untuk memakan daging mentah-mentah tanpa harus dipotong-potong. Tapi dari rahang yang kuat ini, otak mereka terus berevolusi, terus berkembang, yang dimana ini menjadi fondasi dari peradaban modern yang kita rasakan sampai saat ini. Kita mundur ke zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Bayangkan sebuah zaman yang dimana dipenuhi oleh hewan buas, memiliki kuku yang sangat tajam dan gigi yang sangat runcing, sementara manusia-manusia pada zaman itu tidak memiliki itu semua. Yang dimana kalau dipikirkan secara logika, mungkin mereka itu adalah mangsa yang tepat sekali bagi hewan-hewan buas ini. Tapi manusia-manusia tersebut memiliki salah satu hal yang dimana makhluk lain tidak punya, yaitu otak mereka. Otak mereka bisa berkreativitas. Manusia purba menciptakan pekakas batu mereka, yaitu berupa kapak, yang dimana batu yang satu dengan batu yang lain, mereka pahat sampai terbentuklah sebuah kapak yang bisa mereka gunakan. Mungkin sederhana, tapi dari kapak inilah dikenal sebagai lompatan pertama teknologi, yang dimana dari kapak ini bisa digunakan untuk memotong daging-daging hewan, membela diri dari serangan hewan buas, atau memotong kayu, sehingga kapak ini banyak sekali manfaatnya sebagai fondasi teknologi mereka. Selain kapak, ada juga penemuan yang terbaru, yaitu api, yang dimana sebelum ditemukan api, bukan ditemukan sih lebih tepatnya, sebelum manusia bisa menjinakkan api atau menyalakan api, manusia itu hidup di zaman yang dimana penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketidakpastian, dan penuh sekali dengan ancaman di balik kegelapan tersebut. Tapi entah bagaimana yang terjadi, mungkin dari manusia menggeserkan batu dengan batu yang lainnya atau kayu dengan kayu, sehingga terciptakanlah bara api, yang dimana di sini manusia menemukan cara untuk menemukan api atau mengendalikan api. Dan api-api ini banyak sekali manfaatnya, mulai dari yang pertama untuk menghangatkan badan, dan yang kedua untuk mengusir hewan-hewan buas, yang ketiga bisa untuk memasak makanan, yang dimana setelah makanan itu bisa mereka pasak, nutrisi yang mereka dapatkan itu bisa lebih baik, dan makanan pun bisa lebih mudah dicerna. Ini membantu perkembangan otak mereka menjadi lebih baik. Saat bumi mulai menua, yang dimana manusia purba pun mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, yang dimana di Eropa sendiri ada makhluk yang dinamakan sebagai Neanderthal. Manusia Neanderthal ini sangat kuat, memiliki fisik yang berotot, dan yang paling penting, mereka ini sangat pintar. Manusia Neanderthal ini sudah memahami cara mereka untuk mengubur orang yang meninggal, dan bahkan ditaburi bunga, yang menandakan mereka ini memiliki perasaan. Sementara itu di Indonesia sendiri, di tepatnya di Sangiran atau di Solo, di sepanjang Sungai Begawan Solo, ditemukan manusia Solo atau Homo soloensis, yang dimana Homo soloensis ini dikenal sebagai penguasa lingkungan tropis yang sangat tangguh. Mereka hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam di Nusantara. Kedua spesies ini membuktikan bahwasannya kecerdasan manusia purba tersebut tidak hanya berkembang di satu tempat, tapi menyebar di berbagai penjuru bumi. Ribuan tahun yang lalu dan bumi memasuki periode yang sangat ekstrim, yaitu zaman es, yang dimana hewan buruan menjadi langka dan salju menutupi banyak sekali wilayah di bumi. Lalu bagaimana mereka bisa selamat? Salah satu cara mereka bisa selamat
yaitu dengan cara bekerja sama. Dari kerjasama inilah mereka pada akhirnya menemukan salah satu hal yang penting lagi dalam sejarah manusia, yaitu bahasa. Awalnya bahasa-bahasa ini bermula dari tiruan suara-suara alam, lalu menjadi isyarat-isyarat tangan, lalu berubah lagi menjadi kode-kode bahasa yang pada akhirnya menjadi tata bahasa, yang dimana ini sangat bermanfaat untuk strategi mereka dalam berburu, untuk bekerja sama dalam berburu gitu strateginya, dan bisa untuk memberi peringatan akan adanya bahaya yang datang di kelompok mereka. Bahasa menyatukan mereka untuk melawan alam yang begitu sangat kejam sekali. Zaman es mulai berakhir dan suhu di bumi pun mulai hangat, dan es pun hanya tersisa di pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi. Manusia purba tidak lagi tinggal di dalam gua. Mereka mulai keluar dan membuat pemukiman-pemukiman di luar. Di dekat sungai atau rawa, mereka membangun rumah yang berarsitektur rumah panggung. Rumah panggung ini adalah desain arsitektur yang sangat jenius, yang dimana ini bisa untuk melindungi mereka dari banjir bandang ataupun serangan hewan buas di malam hari. Di saat yang sama, manusia pun mulai bosan dengan yang namanya batu. Pada akhirnya mereka menemukan material lain yang ada di bumi, yang dimana bisa dilelehkan dan akhirnya bisa dibentuk sesuka hati, yang akhirnya dinamakan sebagai logam. Logam pertama yang mereka hasilkan yaitu dari campuran tembaga dan timah, sehingga di saat tembaga dan timah ini dilelehkan lalu dicampurkan dan dicetak, sehingga mereka pada akhirnya menemukan suatu bahan yang baru, yaitu namanya perunggu. Zaman perunggu merubah segalanya, karena bahan dari perunggu ini lebih kuat dibanding batu, lebih kokoh dan lebih tajam. Dari kapak atau pekakas dari bahan perunggu ini, terjadilah revolusi yang sangat besar dalam sejarah umat manusia, yang dimana manusia mulai bisa untuk bercocok tanam. Dari manusia mulai bisa bercocok tanam inilah, manusia mulai tidak bernomaden lagi atau berpindah-pindah tempat untuk berburu, dan mereka mulai menggarap lahan untuk ditanam tanaman. Dan yang paling penting juga, mereka bisa menjinakkan hewan-hewan liar tersebut menjadi hewan-hewan ternak. Dari mulai mereka tidak berpindah-pindah tempat pula, mulailah terbentuk komunitas-komunitas kecil. Dari komunitas-komunitas kecil inilah berkembang menjadi desa. Dari desa-desa inilah berkembang menjadi kota. Dari kota-kota inilah berkembang menjadi peradaban besar atau peradaban modern yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Jadi, siapakah penemu paling hebat di muka bumi? Yaitu jawabannya adalah nenek moyang kita sendiri. Tanpa mereka berani untuk menciptakan api, menjinakkan hewan liar, menciptakan kapak, mungkin peradaban kita tidak akan sampai pada hari ini. Oke, mungkin segitu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.